Di bab ini membahas tentang manajemen data. Kita sudah mengenal ada dua syarat dalam mengelola database, yaitu dalam melakukan pengklasifikasian dan pengkodaan. Pengklasifikasian dan pengkodaan ini sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan database di sebuah sistem informasi, terutama sistem akuntansi. Ya, sederhananya bisa kita bilang, kalau misalkan contoh sistem informasi akuntansi, di dalam sistem informasi akuntansi kan dokumen-dokumen yang terlibat kan banyak. Ada invoice misalkan, kemarin ada cek-cek, ada deposit slip, segala macam. Kalau misalkan sistem tersebut diimplementasikan di sebuah divisi, misalnya di perusahaan divisi diterapkan, tapi mereka tidak manage database dengan baik, tidak melakukan pengklasifikasian dan pengkodaan, kan akan berantakan. Tadi seperti invoice, cek, surat menyurat, deposit slip, pasti semua dokumen itu punya nomor kan biasanya, nomor invoice, nomor surat, nomor faktur, nomor deposit slip. Tujuannya penomoran apa? Tujuannya supaya database nanti bisa dikelola dengan baik, supaya data-data yang tersimpan di dalam database itu bisa tersimpan secara terstruktur, diaksesnya mudah kembali, dikelompokkannya, diklasifikasikannya mudah, gitu ya. Tujuannya itu. Maka pengklasifikasian dan pengkodaan merupakan salah satu aspek penting. Kalau tidak dilakukan, akan berantakan dalam mengelola data. Dan dokumen-dokumen tersebut tidak bisa kita katakan tersimpan dalam sebuah database. Jadinya konsep database-nya tidak diterapkan, gitu ya. Ya, di analogikannya misalkan di sebuah perusahaan tadi ada invoice atau surat menyurat, misalkan dokumen-dokumen gitu ya, fisik disimpan misalkan di lemari tapi tidak di manage gitu, hanya sudah disimpan. Kan seharusnya adanya penomoran itu supaya disimpannya pun terstruktur, bisa disimpannya misalkan pakai map per bulan atau per divisi atau per apa gitu ya. Itu tujuan dari database, itu kan pengklasifikasi. Nah, jadi kalau nanti kalian sudah bekerja, bertemu dengan dokumen-dokumen yang banyak di tempat kerja kalian misalkan, pasti dokumen-dokumen fisik harus diklasifikasikan pakai map, misalnya pakai filing, atau dokumen-dokumen elektronik juga harus dikelompokkan dengan baik di folder tertentu ya. Itu hal yang basic dalam mengelola database. Sekarang pun sebenarnya bisa kalian terapkan di laptop, misalkan tugas-tugas ya. Harusnya dikasih folder dengan klasifikasi yang terstruktur supaya mudah nanti kalian mengakses kembali. Jadi nggak berantakan, ada yang disimpan di download, disimpan di dokumen, disimpan di my picture misalkan kan gitu ya, benar-benar berantakan di mana-mana. Nanti kalau mau di trace tugas kemarin misalnya SIA tugas 5 misalnya ada di mana ya, kemarin nyimpan di mana kan lupa. Nah, itu berarti mengelola database-nya kurang baik. Pengkodaan pun penting. Pengkodaan kalau dalam hal ini misalkan tugas-tugas kan dengan kalian nge-rename gitu ya, itu pengkodaan sebenarnya, nge-rename file gitu ya. Jadi nggak nanti ngasih nama tugasnya nggak tugas 5 bismillah gitu ya, kayak gitu lagi. Misalkan dikasih tanggal depannya tanggal 31 Oktober misalnya 31/10/24 tugas 5 kasih A. Nah, jadi kalian tahu oh tugas itu dikerjakan tanggal 30 Oktober, disimpan di folder itu lebih baik. Itu cara pengkodaan dalam pengimplementasiannya dalam mengelola database ya. Hal ini apalagi menjadi hal yang penting dalam mengelola database yang sangat banyak, yang besar, ya big data itu ya. Coba Pak Dut. Jebakan. Contoh di sini di Polban, kira-kira di Polban data apa yang paling banyak? Database terkait dengan database siapa? Mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa di sini ada berapa? 1000.
satu angkatan ada berapa? 3.000 ya? 2.000-an satu angkatan. Seluruh jurusan ya 2.000-an. Berarti ada 4 angkatan misalkan kurang lebih ada 7.000 lah, 6.000, 7.000. Itu disimpan di dalam database Polban harus sangat terstruktur, harus diklasifikasikan, harus diberi kode. Makanya penggunaan NIM, apalagi NIM-nya kemarin pakai hierarchical code ya, angkatan dulu terus jurusan, prodi dan lain-lain. Tujuannya supaya klasifikasinya mudah, membuat pengelompokannya supaya lebih terstruktur. Jadi mahasiswa di Polban itu terekam dalam database itu tidak dalam bentuk nama, tapi dalam bentuk kode yang mewakilinya. Itu disebut dengan primary key. Jadi NIM kalian itu, ya, NIM itu di dalam database ini berperan sebagai primary key. Jadi bayangkan kalau database itu disimpannya dalam bentuk teks gitu ya. Jadi yang tersimpan di sana tuh nama Nisrina, nama Alicia, gitu ya, itu sulit. Satu bisa jadi tidak unik, betul ya? Nama Nisrina mungkin ada 10-20 di sini. Bahkan bisa yang sama gitu, benar-benar sama sampai akhir gitu ya namanya. Itu tidak unik. Nah makanya yang bisa membuat unik, yang untuk dijadikan primary key-nya adalah NIM. Jadi di dalam database Polban, lebih jauh lagi ke database Kemdikbud, kemudian lain-lain, itu kalian tidak dikenal sebagai nama Nisrina, tapi dikenal dengan nama dengan kode 2351 sekian. Nah itu konsep database. Dan ini berlaku untuk semua konsep database. Contoh misalkan apa? Pasti kalian di sini semua punya akun Gojek lah, sering pakai Gojek buat pergi-pergian, buat alat segala macam. Di database Gojek tidak terekam, iya nama, makanya tidak nggak terekam ada. Jadi aku misalkan waktu itu database-nya mau pasti pakai Gojek atau Grab pun pakai dikonvert aplikasi menjadi depan. sebuah kode angka. Ada sebenarnya. Jadi angka ID gitu ya, angka terdaftar sebagai pelanggan gitu ya. Itu terdaftar sebagai kode angka. Ya mungkin kode tersebut yang merepresentasikan kode uniknya adalah email, karena email pasti beda-beda. Setiap orang pasti punya emailnya beda, nggak ada email yang sama. Nah itu contoh penerapan pengkodean dan klasifikasi di dalam sebuah database. Nah, di dalam SCI juga penting. Nah, jadi dalam menerapkan pengkodean ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Di antaranya tadi sudah disebutkan harus unik ya, mengidentifikasikan sebuah objek, satu objek. Unik di sini yang dimaksud ini berarti apa? Beda gitu ya, unik itu beda. Tidak sama dengan yang lain. Benar-benar unik satu. Contoh di sini nih tadi. Contoh di Polban dengan mahasiswa nih. Kami pun misalkan dosen di dalam database itu di server tidak dikenal sebagai nama Sugi misalkan, nama